Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivianisia. Di sini saya akan membahas beberapa tentang remaja. Gambar yang pertama itu menunjukkan adanya perilaku sekelompok siswa yang sedang mencari keributan atau kegaduhan. Sebagai teman sebaya atau teman sekelas ataupun juga seorang guru pasti selalu memiliki murid atau teman yang selalu mencari kegaduhan maupun di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kegaduhan diartikan sebagai kekacauan, keributan, atau kerusuhan yang dilakukan satu kelompok atau yang berkehendak menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu tujuan secara bersama-sama yang menimbulkan suasana gangguan ketertiban, ketentraman umum dengan adanya kegaduhan dan kekacauan yang menggunakan kekerasan, perusakan, dan pengambilan. Memang hal ini sangat mengganggu kenyamanan pembelajaran. Menurut saya, ada beberapa faktor yang menunjukkan murid-murid sering mencari kegaduhan. Yang pertama itu karena mereka ingin mencari jati diri. Yang kedua, karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga mencari perhatian ke orang lain dengan cara itu. Yang ketiga, bisa jadi karena salah pergaulan. Lalu, apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang guru atau sebagai orang tua? Nah, yang pertama itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada anak kita atau murid kita agar kita tahu apa yang mereka lakukan. Buat senyaman mungkin agar mereka terlebih dahulu cerita kepada kita dan sebagainya. Yang kedua itu, jangan menekankan mereka ke hal yang mereka tidak sukai, tapi dukunglah yang mereka sukai selagi itu masih positif. Dan yang ketiga, seorang guru juga bisa mencairkan suasana belajar mengajar agar tidak terlihat bosan dan membuat peraturan sebelum memulai pembelajaran yang dimana waktu serius dan waktunya bercanda harus dibedakan. Nah, yang gambar kedua ini adalah perilaku contoh aksi sekelompok siswa yang sedang mengikuti tawuran. Tawuran di sini sendiri artinya adalah sebuah aksi anarkis yang dilakukan antar pelajar yang berbeda sekolah. Ada beberapa penyebab tawuran, biasanya merupakan hal sepele seperti cekcok, saling menghina, atau dendam turun-menurun dari alumni sekolah masing-masing. Dan karena adanya jiwa premanisme. Menurut saya, tawuran ini adalah tindakan yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Salah satu alasannya karena melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya. Tak jarang siswa yang menjadi korban pembacokan bahkan tewas saat melakukan tawuran dengan senjata tajam. Terus, apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru dan orang tua? Yang pertama itu, adanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang guru dan orang tua kepada anak didikannya. Terus yang kedua itu, diberikannya sanksi tegas yang membuat seorang murid jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Contohnya dikeluarkan dari sekolah. Terus yang ketiga, memberikan bentuk kegiatan dari pendidikan yang relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang serta kaitannya dengan pengembangan bakat dan potensi remaja. Gambar ketiga ini sama dengan gambar yang kedua. Tapi gambar ketiga ini menunjukkan aksi penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena adanya aksi tawuran. Polisi akan tindak tegas pelaku tawuran pelajar karena aksi kekerasan antar pelajar seakan mewabah. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Polri Rikuwanto, menegaskan pihaknya akan menindak tegaskan pelaku tawuran antar pelajar. Tidak sedikit pelajar ketahuan membawakan alat senjata tajam yang diduga untuk melakukan aksi tawuran. Menurut saya, memang harusnya para pelajar yang ingin melakukan aksi tawuran ini harusnya ditindaklanjuti dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku agar para pelajar jera dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut. Nah, gambar yang keempat itu menunjukkan perilaku seorang wanita yang di bawah umur yang sedang merokok.
Dalam urusan bahaya kesehatan, perempuan ternyata jauh lebih rentan daripada laki-laki, karena fisik perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Perempuan mengalami siklus hormonal yang menyebabkan mereka mengalami menstruasi, mengandung, dan menyusui. Faktor utama yang menyebabkan perempuan bisa merokok karena membantu mereka menghadapi stres atau kecemasan dalam hidup. Ada beberapa bahaya rokok bagi perempuan. Yang pertama itu adanya kanker paru-paru. Tidak hanya pada laki-laki, namun kanker paru-paru bisa terjadi oleh perempuan karena kebiasaan merokok. Yang kedua itu karena adanya kanker rongga mulut, tekak, dan kerongkongan. Adanya bagian yang langsung terpapar asap rokok sebelum mencapai paru-paru. Kalau yang ketiga itu kanker payudara. Zat-zat kimia yang terkandung pada rokok pada memicu terbentuknya sel-sel kanker payudara. Yang keempat, adanya kanker serviks atau leher rahim. Zat racun dalam asap rokok bisa mencapai leher rahim. Ini bisa meningkatkan risiko infeksi human papilloma virus atau HPV. Jenis serotipe tertentu yang bisa memicu pembentukan sel kanker. Yang kelima itu ada gangguan menstruasi. Merokok kemungkinan akan terganggunya periode menstruasi, terjadi pendarahan berlebihan, juga keputihan. Ini semua bisa terjadi karena racun pada rokok yang memegang ovarium atau indung telur dan menyebabkan rendahnya kadar hormon estrogen. Yang keenam, gangguan kesuburan. Kesuburan atau fertilitas pada perokok dapat berkurang hingga 72%. Artinya perempuan perokok punya kemungkinan lebih besar untuk mandul ketimbang perempuan yang tidak merokok. Dan yang ketujuh, adanya gangguan kehamilan. Pada perempuan yang sedang hamil, zat-zat racun asap rokok juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan ari-ari. Karena ari-ari ini menghubungkan ibu dengan janinnya, maka gangguan pertumbuhan bisa menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan rendah saat bayi lahir. Nah, gambar yang kelima ini menunjukkan kenakalan remaja karena narkoba. Narkoba atau narkotika adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Narkoba telah membuat kalangan remaja menjadi pecandu, sehingga tidak mementingkan masa depan dan orang lain. Padahal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya terhadap remaja untuk menjauhi narkoba. Namun, remaja malah menghiraukan upaya pemerintah tersebut. Terus ada dampak kecanduan narkoba, antara lain yang ada dampak fisik. Yang pertama itu gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang dan halusinasi. Yang kedua itu gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Yang ketiga itu gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, eksim. Yang keempat ada gangguan pada paru-paru. Yang kelima sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Yang keenam, dampak terhadap kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, ketika terjadi overdosis bisa menyebabkan kematian. Lalu, ada dampak psikis dan sosial. Yang pertama itu lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga. Yang ketiga, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dan yang keenam, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Nah, mengapa sih remaja memakai narkoba? Yang pertama itu karena bisa jadi pengaruh lingkungan, bisa karena salahnya pergaulan dan bisa terjerumus dengan teman sebayanya. Dan yang kedua, sekedar iseng-iseng atau coba-coba dan semakin lama kelamaan akhirnya kecanduan. Langkah-langkah yang harus diatasi kalau sudah kecanduan narkoba. Yang pertama itu adanya pemeriksaan.
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adanya efek samping yang muncul. Yang kedua, detoksifikasi. Di sini penggunaan harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut dan pecandu akan merasa tertekan karena tidak adanya asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Yang ketiga, stabilisasi. Bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Dan yang keempat, pengolahan aktivitas. Pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal dan diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Gambar selanjutnya itu menunjukkan tentang adanya praktek prostitusi. Prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri, menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi seperti sudah mendarah daging dan sulit untuk diputuskan dan dilepaskan dari para pelaku. Salah satu cara hanya dengan meningkatkan laju para praktek yang berbau prostitusi. Di Indonesia sudah adanya undang-undang yang melanggar prostitusi dan pemerintah harusnya aktif dalam memberantas prostitusi. Jangan hanya dibiarkan lalu berikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan prostitusi. Yang pertama itu eksploitasi mucikari. Para mucikari bisa melakukan berbagai tipu daya dan rayuan kepada perempuan, bahkan anak di bawah umur untuk dijadikan perempuan seks. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, karena paksaan dari seseorang atau pihak tertentu. Selanjutnya, pengaruh lingkungan teman sebaya. Terus pengaruh gaya hidup dan faktor frustasi. Gambar selanjutnya tentang kekerasan yang terjadi pada wasit. Tragedi kekerasan pada wasit di Indonesia sudah menjadi cerita sejak lama. Tiap tahun ada saja berita tentang wasit teraniaya. Hukuman berat tentunya layak dijatuhi kepada pemain yang melakukan tindak indisipliner tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena kecurangan pada wasit yang hanya berpihak kepada salah satu tim sepak bola atau bisa disebut adanya sogok menyogok antar keduanya. Dan bisa jadi seorang ofisial tim, pelatih, atau supporters yang tidak terima atas apa yang diberikan pada wasit. Gambar selanjutnya itu mengenai guru yang melanggar kode etik. Guru mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Sejak dicantumkannya undang-undang mengenai guru sebagai jabatan profesional, banyak sekali aturan-aturan ataupun perundang-undangan yang membahas mengenai profesi guru mulai dari tunjangan sampai kinerjanya. Maka, guru harus mematuhi kode etik keguruan yang telah ada. Selain itu, guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai guru profesional, yakni pedagogik, kepribadian, dan sosial. Guru adalah orang yang terpenting dalam kesuksesan seorang murid. Guru seharusnya memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Jika ada guru yang melanggar kode etik, harus diberikan sanksi yang tegas jika perlu diberhentikan atau diturunkan jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Gambar yang terakhir itu orang tua yang sedang mengajarkan anaknya. Tidak hanya seorang guru, orang tua juga sangat penting bagi perkembangan anak didikannya, karena orang tualah yang pertama kali memberikan pengajaran dan pendidikan. Apapun itu ada di tangan mereka, jelas untuk memberikan pengaruh untuk menjadi apa dan seperti apa, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan kekuasaan untuk menjadikan anaknya itu seperti apa. Sekian video dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semangat bikin videonya. Dah. Assalamualaikum.